Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Berjumpa lagi sama Kak Ari. Nah, di sini Kak Ari akan menjelaskan mengenai materi bab 3 IPA kelas 7 semester 2 mengenai pencemaran lingkungan. Oke, langsung saja. Nah, bisa kita lihat adik-adik di sini ada foto di mana sungai ini sangat tercemar oleh bahan-bahan kimia, limbah, deterjen ataupun plastik-plastik nih. Bisa kita lihat di sini plastik-plastik. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan membahasnya adik-adik. Oke, lanjut. Nah, apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan itu atau disebut juga environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, apa sih bahan-bahan fisika itu? Bahan-bahan fisika itu contohnya ada plastik, kaca, dan lain-lain yang bersifat padat ya. Kemudian bahan-bahan kimia itu apa saja? Ada pestisida, limbah pabrik, deterjen, dan lain-lain. Oke, ngerti ya? Jadi segala sesuatu berupa bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Lanjut. Nah, kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Nah, yang pertama kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Contoh, ketika kita membuang deterjen, membuang cairan sabun ke sungai, jikalau sedikit tidak akan menimbulkan apa-apa. Nah, sekarang kalau melebihi batas atau kadar normal, semua orang, semua rumah membuang deterjennya ke sungai dengan kadar tidak normal atau di ambang batas banyak, maka akan mempengaruhi ekosistem yang ada di sungai itu. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Nah, ini juga sama. Jadi deterjen itu datang dibuang oleh limbah rumah tangga, dibuang. Nah, berada pada waktu yang tidak tepat. Contohnya ketika ikan-ikan sedang berenang di sana, sedang berkembang biak gitu, mencari makan, makanya ikannya itu bisa mati gitu. Kemudian berada pada tempat yang tidak semestinya. Ya, begitulah contohnya limbah pabrik. Limbah pabrik harusnya diolah dulu kan sebelum dibuang ke sungai. Akan tetapi oleh pabrik dibuang langsung ke sungai. Nah, jadilah sungai itu kotor, menjadikan ekosistem yang ada di sungai tidak ada kehidupan. Ikannya, kemudian tumbuhannya banyak ya. Nah, inilah jadi kapan suatu zat itu dikatakan sebagai polutan. Ini alasannya ada 3. Lanjut. Nah, di pencemaran lingkungan ini ada 3 jenis. Yang pertama ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Lanjut. Ya, yang pertama ada pencemaran air, di mana yang pertama penyebab pencemaran air itu ada limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Nah, dampaknya apa saja nih? Yang pertama penurunan kualitas lingkungan, pasti kualitas lingkungan bakal menurun. Jadi tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik. Kemudian hewan-hewan yang ada di lingkungan tidak dapat tumbuh dengan baik juga. Kemudian dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Nih, jikalau kalian pergi ke sungai, kemudian sungainya itu kotor, kemudian ada zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kalian, maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian pemekatan hayati, di mana pemekatan hayati ini jadi ada limbah atau polutan yang masuk ke dalam tumbuhan. Nah, di mana tumbuhan itu tidak sepenuhnya mencerna si limbahnya. Jadi ketika kalian makan makanan tumbuhan yang ada di sekitar sungai yang kotor, maka kalian juga akan menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, pemekatan hayati ini jadi si zatnya masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Kemudian mengganggu pemandangan. Nah, ini di Indonesia banyak sekali orang-orang yang membuang sampah plastik, kaca, kemudian styrofoam ke sungai. Nah, jika kita lihat dapat mengganggu pemandangan, beda dengan sungai-sungai yang masih bersih, masih indah gitu ya, tidak ada sampah-sampah yang berserakan.
Kemudian yang kelima ada mempercepat kerusakan benda. Jadi jikalau kalian contohnya mencuci sepeda kalian di tempat air atau di tempat sungainya yang airnya bersih, berbeda dengan sungai yang airnya kotor. Nah, jikalau airnya kotor, banyak zat-zat yang dapat mengoksidasi besi yang ada di sepeda kalian, jadi cepat berkaratnya gitu. Nah, bagaimana sih cara penanggulangannya? Yang pertama ada pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua ada IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, yang ketiga ada pengelolaan ekskreta atau biasa disebut dengan recycle, reuse, reduce, dan repair. Recycle ini mendaur ulang. Kemudian reuse ini menggunakan kembali, reduce mengurangi, dan repair memperbaiki. Itu adik-adik. Contoh recycle, kita menggunakan botol kaca, digunakan kembali atau didaur ulang kembali kacanya. Reuse juga sama, kita menggunakan plastik apapun itu bisa diolah lagi, bisa digunakan kembali gitu. Reduce mengurangi, jadi kita harus mengurangi bahan-bahan plastik di kehidupan kita. Repair yaitu memperbaiki. Contohnya kita punya sepeda yang sudah gak kepake nih, daripada dibuang menjadi sampah, jadi limbah, nah kita perbaiki saja gitu. Nah, apa sih itu IPAL itu? IPAL itu instalasi pengolahan air limbah, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama ada primary treatment, yaitu pemisahan zat padat dan zat cair dengan filtrasi atau penyaringan. Nah, di sini ada primary treatment, di sini ada penyaringan. Nah, di sini disaring nih, di mana zat padat dan zat cair. Nah, jadi sebelum masuk ke tahap selanjutnya dipisahkan dulu. Yang kedua ada secondary treatment, menstabilkan zat organik limbah. Nah, di sini distabilkan. Nih, kalau sudah stabil mereka bisa masuk ke bak langsung untuk dibuang ke sungai. Jadi selanjutnya setelah primary, kemudian secondary, dan terakhir ada tertiary treatment, pemusnahan zat patogen dengan klor. Nah, di sini ditambahkan zat klor, di mana kan air itu ada zat patogen atau ada bakteri-bakteri jahat yang dapat mengganggu kesehatan atau ekosistem. Nah, ditambahkan lalu zat patogennya mati, bakterinya mati, lalu bisa langsung dibuang ke sungai atau ke dalam ekosistem gitu. Lanjut ke pencemaran udara. Nah, apa sih penyebab pencemaran udara? Yang pertama aktivitas alam, contohnya aktivitas gunung berapi. Kemudian aktivitas manusia yaitu pembakaran, membakar sampah, membakar apapun gitu. Pabrik-pabrik, asap pabrik-pabrik, kendaraan gitu. Kemudian dampaknya apa saja? Yang pertama bagi tumbuhan ya jelas. Ketika gunung meletus, abu vulkaniknya menutupi daun. Nah, daun itu tidak dapat berfotosintesis gitu. Makanya tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik. Kemudian gangguan kesehatan ya, kalau kalian menghirup udara kendaraan bermotor ya asapnya, maka kalian jika terus-menerus bakal menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan pernapasan. Kemudian efek rumah kaca, nah ini yang menyebabkan bumi semakin panas suhunya. Kemudian rusaknya lapisan ozon, di mana lapisan ozon ini menahan sinar UV atau ultraviolet dari matahari. Jikalau ozon rusak maka bakal tembus langsung ke bumi. Nah, penyebabnya apa? Nanti akan bisa menyebabkan kanker kulit dan lain-lain gitu, gangguan kulit. Kemudian bagaimanakah cara penanggulangannya? Yang pertama, kalian harus mengurangi kendaraan bermotor. Kemudian menanam lebih banyak tumbuhan karena tumbuhan penghasil oksigen. Kemudian mengurangi aktivitas pembakaran, contohnya di pabrik, membakar sampah dan lain-lain. Oke, lanjut ke pencemaran tanah. Nah, di sini pencemaran tanah ini penyebabnya ada 3. Yang pertama ada limbah domestik, yaitu rumah tangga. Kemudian ada limbah industri dan limbah pertanian. Dampaknya apa saja nih? Sama seperti pencemaran air, penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kemudian penurunan metabolisme tumbuhan.
Nah, jika tanah yang ditempati oleh tumbuhan, tanaman, tanahnya tercemar, kotor oleh limbah, apapun itu, maka tumbuhan tidak dapat bertumbuh berkembang dengan baik. Itu entah itu tidak bisa tumbuh dengan baik, berkembang biaknya lambat, atau tidak bisa berbuah. Nah, itu dampak dari penyebab pencemaran tanah. Nah, bagaimanakah cara penanggulangan pencemaran tanah ini? Yang pertama dengan remediasi, kemudian bioremediasi. Oke, kita jelaskan di slide selanjutnya. Nah, remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau offsite. Jadi gini caranya, kalian memisahkan tanah, mengambil tanah ke dalam bak, kemudian bak itu dikasih cairan kimia, zat kimia, kemudian si tanahnya itu diendapkan, kemudian dibiarkan selama beberapa hari. Nah, kemudian si tanahnya itu akan bersih dari limbah dan patogen atau penyakit untuk menyerang si tumbuhan itu. Jadi ketika dibiarkan kemudian dicangkul, kemudian dibiarkan ditanam lagi tanahnya, maka tanah itu sudah bersih gitu. Kemudian ada bioremediasi, adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, jamur dan bakteri. Nah, perbedaannya ini nih. Ada kalau ini tuh biasanya menggunakan zat kimia kalau remediasi, kalau bioremediasi itu menggunakan jamur dan bakteri. Nah, bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun gitu. Jadi ada jamur, kemudian ada bakteri khusus untuk menetralkan tanah. Maksud menetralkan tanah ini agar si tanahnya itu tidak ada zat limbahnya, tidak ada zat-zat yang berbahaya ya bagi pertumbuhan tanaman atau tumbuhan gitu. Oke. Jadi sekian materi mengenai pencemaran lingkungan dari Kakak, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Oke, jangan lupa tonton video Kakak yang lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.